Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys. First of all, praise be Allah, Lord of the world, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who have created an Islamic civilization and who is banner until the day of judgment. I would like to introduce myself. My name is Dipa Nur Pratila. My name is Adia Rona. Jadi kita akan belajar tentang pengalaman konstitusi dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Mungkin ada yang bertanya, apa sih konstitusi itu? Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk konstitusi adalah perangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah. Tujuan konstitusi. Konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara. Semua negara merdeka pasti menyusun konstitusi. Tujuannya yaitu melindungi HAM, pedoman penyelenggara negara, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya, jenis-jenis konstitusi. Konstitusi tertulis atau aturan-aturan politik, dasar negara, bangunan negara. Contoh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, konstitusi tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis yang timbul dan tetap terpelihara. Contohnya, pidato presiden setiap tanggal 17 Agustus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. A. Terkait hak dan kewajiban warga negara, terdapat pada pasal 27 ayat 1 berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. B. Terkait pemenuhan hak asasi manusia, terdapat pada pasal 28A berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. C. Terkait jaminan beragama dan berkepercayaan, terdapat pada pasal 29 ayat 1 berbunyi negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. D. Terkait bela negara, terdapat pada pasal 30 ayat 1 UUD NIR 1945 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. E. Terkait pendidikan dan kebudayaan, terdapat pada pasal 31 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. F. Terkait perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, terdapat pada pasal 33 ayat 2 berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang selesai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Mengenal hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sebagai kebenaran, kepunyaan, milik, dan kekuasaan untuk berbuat atau memperoleh sesuatu. A. Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Contoh, hak sebagai warga sekolah. 1. Bergaul dengan sesama warga belajar tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya. Contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Contoh hak sebagai warga masyarakat. 1. Hak menyampaikan pendapat di lingkungan sekitar. 2. Kewajiban sebagai warga masyarakat menjaga kerukunan hidup dalam masyarakat. Contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contoh hak sebagai warga negara. 1. Hak untuk memeluk agama dan menjalankan kewajiban agamanya. 2. Kewajiban sebagai warga negara taat terhadap norma hukum yang berlaku di masyarakat. 4. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara yang tidak dilaksanakan dengan baik akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Contoh dari pelanggaran hak warga negara yang terjadi di Indonesia. A. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
kelima, mengamatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.